We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Mas Bagus Masa Supa, seorang musisi yang ada di Jogja. Ya, selamat malam. Oke. Mas Bagus, bisa ceritakan sedikit tentang Musikono ini? Sangat menarik sekali. Pagelaran musiknya ada di pedesaan-pedesaan. Silakan. Ya. Oke Pak, Musikono itu project ya, tapi selama ini masih banyak yang belum mengerti, dikiranya itu grup musik. Padahal itu project, jadi setiap penampilannya grupnya bisa ganti-ganti, jadi lebih fleksibel. Project bentuk konkretnya konser keliling di desa-desa. Kenapa kok saya lakukan ini? Karena saya ingin berbagi kepada orang-orang di desa tentang jenis musik yang saya sukai. Juga jenis musik yang saya sedikit tahu, yang sedang saya dalami. Ya, dalam hal ini yang saya pelajari di jurusan musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta selama ini. Sebenarnya ada satu misi apa ya, bisa dibilang misi rahasia, tapi juga dipublish, bahwa saya itu ingin mengcounter kebiasaan orang-orang di desa mengkonsumsi pertunjukan musik dangdut koplo yang erotis itu loh Pak. Pertunjukannya musik, nyanyinya dangdut, lagunya biasa gitu, tapi yang joget pakai baju seksi gitu, terus kemudian yang nonton juga semua umur tidak dibatasi dan sangat terbuka. Nah itu gimana nasib anak-anak kecil nanti kalau dari belum dewasa saja tontonannya sudah seperti itu. Makanya saya ingin memberi apa ya, semacam pilihan atau referensi. Jadi saya tidak langsung frontal melawan kegiatan mengkonsumsi dangdut koplo erotis itu, tetapi saya menawarkan jenis musik sebagai referensi, atau biasanya dalam tulisan saya tulis gizi gitu, gizi untuk orang-orang di desa tentang referensi musik yang saya bawakan. Terus kenapa kok di desa? Ya sebenarnya ini saya balik aja kok konsepnya. Kalau orang-orang di desa itu harus datang ke konser hall yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya kan, bisa puluhan kilometer gitu. Mereka belum tentulah mau datang, apalagi ada tiketnya. Kemudian musiknya mereka itu tidak tahu, ya ngapain mereka gitu. Ya udah, saya balik aja, sederhana aja. Saya yang datang ke penontonnya, begitu. Dan itu gratis? Gratis. Oke, dan apa yang sudah Anda dapatkan, Mas? Yang saya dapatkan, apa ya Pak? Sebenarnya ini apa namanya? Yang butuh itu sebenarnya malah saya, bukan orang-orang di desa. Karena orang di desa itu nggak mungkin lah memposisikan sebuah musik klasik atau musik jazz sebagai kebutuhan mereka, itu sepertinya kok tidak gitu. Tapi lebih ke saya sebagai individu, saya kepengen sedikit ada gunanya gitu. Musisi itu ada gunanya gitu. Oke. Selama ini kalau mungkin ada anggapan musisi itu apa sih gunanya, ya mungkin ini salah satunya, kecil aja. Bukan mendapat tapi memberi itu ya. Iya, memberi sekaligus mendapat. Oke. Dan teman-teman yang Anda ajak itu Anda bayar atau gratisan semua ini? Awalnya gratisan, Pak.
Terus kita sempat dibantu waktu itu oleh Mbak Opi Andaresta di untuk mendapatkan apa ya, dana produksi dari Jarum Foundation, Jarum Bakti Budaya ya. Kalau pas ada sponsornya gitu, saya bisa bagi-bagi uang. Oke, oke, oke. Nah, ini yang menarik ini Mas, pernyataan Anda, new mentor atau anak Anda sering memberi ide untuk mengkomposisi musik. Apa yang Anda dapatkan, Pak? Ketulusan musik atau seni musik yang murni justru? Silakan. Bukan musiknya sebenarnya, tapi cara anak-anak bermusik itu saya saya bisa melihat dari luar sih ya, bukan sampai dalam, itu dari luar aja udah tulus gitu. Apalagi kalau bisa merasakan di dalam. Ya mereka memberi saja tanpa harus, misalnya kalau kita mau mengidangkan kue ya ya udah kue dikasih aja gitu. Tidak tidak harus ada aturan harus dihias atau diapa-apain. Itu apa ya, yang sudah langka di hatinya orang dewasa sebenarnya kayak gitu. Makanya saya juga sedikit membayar sama anak-anak saya karena mereka sudah ngajarin saya gitu. Saya juga membayar balik, saya mengarahkan saat mereka latihan musik sama saya itu. Berikan yang terbaik saat tampil atau saat latihan. Bukan untuk menunjukkan kemampuan, tapi untuk membuat orang itu senang. Orang yang melihat kamu nyanyi itu senang dan terhibur. Lah bagaimana caranya memberikan yang terbaik? Ya latihan yang sungguh-sungguh, gitu Kak. Mas Bagus, Ya, apakah pernah menciptakan komposisi dari ketulusan-ketulusan anak itu? Selama ini kan teratur tuh, tapi kalau ngelihat anak Anda bermain musik kan ngawur. Untuk kita ngawur, untuk lukisan itu iya, abstrak. iya. Apakah pernah pernah mendapat ide atau mendapat inspirasi atau bagaimana? Silakan. Secara ide musikal tidak saya pakai, tapi secara sikap itu sempat saya terapkan di dua komposisi saya. Yang pertama itu apa ya judulnya? Yang Escape First Door itu kayak yang kalau di YouTube itu gambarnya bambu itu aja. Kemudian yang Unknown Wildness itu saya sempat mencoba berpikir seperti mereka dalam dalam memainkan musik. Itu pun tidak saya komposisi terlalu terlalu apa ya, terlalu terstruktur gitu enggak. Itu saya spontan main gitu. Ya, tapi kan nggak boleh dipikir harusnya, Iya, karena mereka juga nggak mikir. Oke. Sometimes being wild can make a musician got a mental healing. Maksudnya wild itu apa di sini, Mas? Silakan. wild ya seperti arti aslinya ya, liar gitu. Wild ya, menjadi liar dan apa adanya itu kadang memberikan saya jalur apa ya, jalur pelepasan pikiran-pikiran yang berat dan mengganggu. Nah, apakah tidak kontradiksi dengan apa yang Anda dapat di sekolah, di dunia akademis? Oh ya, kebetulan Kultur dan saya kalau diisi itu kan anu Pak, program studinya musik pendidikan. Jadi sebenarnya ini sudah memang di luar zona itu, sudah sama sekali di luar karena kalau sekarang waktu itu saya belum ada minat utama penciptaan, jadi membuat komposisi. Nah itu mungkin kalau saya di jurusan itu mungkin agak sedikit kontradiktif, tapi karena saya di musik pendidikan jadi ya saya bebas-bebas saja. ya, bisa ceritakan keliarannya itu sampai bagaimana? Monggo. Awal-awal dulu saya sebenarnya mengambil caption ini tuh kesetrum dari kata-katanya Mbak Tita Ruby, pelukis itu Pak.
Mbak Tita Ruby Perupa ya, istrinya Mas Agus Wage itu, dia dia memposting sesuatu di Facebook, saya lihat lukisan dengan caption itu namanya, menjadi liar itu menyembuhkan, kayak dia dia membuat caption itu. Nah, saya pikir saya flashback terus flashback saya pernah mengalami sebenarnya sebelumnya. Jadi di rumah saya kadang juga melukis. Jadi itu ngikut aja gitu. Memang tidak ada konsep yang baku, tidak ada yang gimana. Makanya seperti di Unknown Wildness yang saya bikin itu saya berusaha memang tidak memikirkan apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi nanti saya pencet itu terus apa. Benar-benar saya ikuti aja. Tangan itu kemana gitu. Kadang juga mencari sumber impuls yang bisa mengantar saya ke mana. Itu saya turuti gitu. Nah, setelah saya melakukan metode-metode ini, ternyata ini sangat berguna. Waktu saya dapat kesempatan berworkshop dengan penari waktu itu di Yokohama 2 tahun yang lalu, 2019, saya melakukan workshop judulnya Impro Jam. Jadi improvisasi dan jam session, tapi antara musisi dan penari. Dan itu saling membaca. Saya membaca penari, penari membaca musik saya. Nah, itu yang terjadi memang apa yang saya latih itu. Saya latih being wild itu ternyata gunanya di situ. Oke, dan hasilnya sangat memukau. Sangat sih Pak, kalau memukau ya karena itu tidak bisa diulang, itu jadi setiap karya jadi istimewa menurut saya. Oke, seperti masterpiece. Ya, Oke. Aha. Mas, Anda pernah mengatakan step back, take a huge distance to see my mistake and fill up with bright tone, a bright tone. Kapan kita perlu? Brighton, ya. Silakan Mas Bagus. Kapan kita perlu step back? Silakan. Saya tadi sudah mencoba menjawab tadi siang itu, saya siapkan jawabannya, saya cari-cari. Ternyata saya menemukan diri saya tidak tahu Pak, kapan harus begitu. Oke. Dua pertanyaan terakhir itu agak sulit memang. Terus saya mencoba mencari nggak ketemu. Akhirnya saya simpulkan saya tidak tahu kapan harus melakukan itu. Oke. Kalau saya amati juga, ini tapi ada pengamatan saya pada diri saya sendiri. Itu terjadi saat saya memang merasa butuh itu. Bahkan saat pikiran jernih pun itu biasanya juga tetap butuh. Jadi tidak hanya pas kalut terus harus step back. Begitu. Oke. Nah, ini yang pertanyaan sulit juga katanya. Padahal ini dari Mas Bagus sendiri loh. Sometimes we can go outside the comfort zone to get more comfort and healthy. Nah, apakah kita perlu balik ke comfort zone yang pertama? Ya, silakan. Ini juga lucu lagi nih, saya bikin statement tapi saya menjawabnya begini. Saya sendiri itu belum pernah merasa keluar dari zona nyaman saya. Oh, oke. Bukan berarti saya menyatakan saya belum pernah keluar, tapi begini, saya belum pernah merasa keluar dari zona nyaman saya, gitu Pak. Bahkan saya tidak merasa berani sebenarnya untuk keluar itu. Walaupun saya terus mencari sebenarnya. Saya hanya mendapat sesuatu apa ya, baru-baru ini itu untuk eh, untuk sesuatu yang disebut keluar dari comfort zone itu baru-baru ini saya cuma dapat statement hanya cuma dapat satu kata.
hadapi, itu saja. Oke. Jadi selama ini hanya di comfort zone saja nih, Mas? Nah, bahkan itu saya tidak tahu, Pak, saya sudah keluar apa belum. Kalaupun misalnya saya ternyata sudah keluar dari comfort zone, ternyata saya masih merasa comfort di situ. Nah, itu. Berarti sangat fleksibel. Iya, mungkin mungkin kalau kalau teman-teman bilang ya, eee, saya tuh gampang ngikut, gitu. Kalau di contoh paling sederhana itu logat bicara. Ini saya belum lama di Jogja gitu, waktu awal-awal di Jogja itu logat bicara saya sudah kayak orang Jogja gitu. Begitu pulang ke Malang, karena saya aslinya Malang tuh, saya begitu pulang ke Malang nanti logat saya balik lagi kayak orang Malang. Oke. Oke. Terima kasih Mas Bagus atas waktunya, atas sharing-nya. Terima kasih kembali Pak Sutoyo. Oke. Kita harus jumpa di Musikono. Oh iya Pak, semoga segera izinnya keluar untuk pertunjukan musik.